Selamat datang kembali. Kali ini nih, kita mau coba bongkar pemikiran Michael Saylor. Sosok yang ya lumayan bikin heboh lah di dunia teknologi sama keuangan. Iya, kontroversial tapi juga berpengaruh banget ya. Betul, sumber kita kali ini wawancara mendalam dia yang nunjukin gimana dia sama perusahaannya MicroStrategy akhirnya nyemplung ke dunia Bitcoin. Perjalanan menarik sih ini. Nah, misi kita hari ini, kita pengen tahu kenapa sih seorang CEO perusahaan teknologi publik yang udah mapan, enak gitu ya, tiba-tiba mutusin beli Bitcoin segitu banyaknya. Jumlahnya fantastis soalnya. Itu dia. Apa pemicunya? Terus gimana pandemi itu kok bisa mengubah cara pandangnya? Dan apa visinya dia soal masa depan aset digital ini? Pertanyaan-pertanyaan kunci nih. Coba deh bayangin Anda di posisi dia. Udah puluhan tahun bangun perusahaan, profit terus. Tiba-tiba ada krisis global yang goyangin semua keyakinan Anda soal sistem keuangan. Pasti shock banget ya. Momen kayak gimana tuh yang bisa bikin orang nekat taruhan miliaran dolar gitu? Penasaran kan? Yuk, kita telusuri bareng-bareng. Siap. Mulai dari mana nih kita? Oke, kita mulai dari titik pentingnya dulu deh. Saylor kan diriin MicroStrategy tahun 89 ya. Fokusnya di business intelligence. Gampangnya bantu perusahaan analisis data gitulah, biar keputusannya lebih bagus. IPO tahun 98. Udah lama banget berarti ya? Iya. Tapi sebelum 2020, itu kayaknya ada yang ngeganjal gitu buat dia. Walaupun untung terus, dia ngerasa kok susah banget ya capai target pertumbuhan 10-20% setahun. Padahal itu kayaknya standar sukses gitu di Silicon Valley. Ekspektasi pasar teknologi kan emang gila-gilaan biasanya. Harus tumbuh cepet banget. Nah, itu dia. Dia punya analogi menarik soal ini. Katanya, pasar tuh maunya bisnis teknologi tumbuh kayak sel membelah diri. Cepet banget. Bukan kayak keluarga yang tumbuhnya stabil pelan-pelan. Masuk akal juga perbandingannya. Rasa gagal ini, gagal memenuhi ekspektasi pasar yang liar, itu terus menghantui dia katanya. Padahal udah coba macam-macam strategi. Nah, terus datanglah tahun 2020. Tahun 2020, katalisnya di situ ya. Pandemi global, lockdown di mana-mana, suku bunga anjlok jadi nol. Benar, kondisi ini maksa Saylor yang tadinya anti banget buat adopsi kerja jarak jauh. Iya, tapi bukan cuma itu kan. Yang lebih bikin dia mikir keras itu justru kontras yang dia lihat. Kontras gimana tuh? Dia lihat bisnis-bisnis kecil di Main Street kayak studio yoga, restoran, gym gitu. Itu pada sekarat, bahkan dipaksa tutup. Sementara itu di Wall Street, malah nilai aset meroket. Itu dia. Kesenjangan ini yang katanya menghancurkan pikirannya. Dia ngerasa ada yang nggak adil banget secara fundamental. Persis. Dan ini nyadarin dia. MicroStrategy itu kayak punya dua muka. Ada sisi operasional softwarenya, nilai 500 juta dolar, yang kayak bisnis Main Street lah, kerja keras buat dapat untung. Oke. Terus sisi lainnya? Nah, sisi lainnya itu statusnya sebagai perusahaan publik yang punya kas gede banget, 500-600 juta dolar. Ini mirip Wall Street, tapi ironisnya, kas segede itu nggak ngasilin apa-apa karena bunga 0%. Wah, jadi kayak punya harta karun tapi nggak bisa dipakai ya? Kurang lebih gitu. Jadi insight kuncinya di sini. Tekanan pasar modal yang nggak berhenti nuntut pertumbuhan gila-gilaan, ditambah shock gara-gara pandemi, dan rasa nggak adil soal sistem, itu maksa seller cari solusi radikal. Sesuatu di luar kebiasaan bisnis biasa. Jadi bukan cuma soal duit nganggur ya? Bukan cuma itu, ini soal survival juga. Soal gimana caranya tetap relevan di mata pasar. Lalu, gimana dia mulai cari-cari aset? Dengan kas segitu banyak dan bunga nol, apa aja yang dia pertimbangkan? Ya masalah utamanya jelas banget. Kas ratusan juta dolar itu dingin, nggak produktif sama sekali. Padahal investornya kan punya ekspektasi imbal hasil, istilah kerennya cost of capital. Cost of capital. Itu maksudnya gimana tuh gampangnya? Gampangnya gini, investor kan naruh duit di MicroStrategy, mereka ngarep untung, katakanlah sekitar 12% setahun. Nah, kalau perusahaan cuma nyimpen duit di bank yang bunganya nol, artinya kan perusahaan ini malah kayak ngebakar duit investor tiap tahun, sekitar 9-10% setelah pajak. Wah, rugi dong ya jatuhnya? Banget! Posisi kayak gitu nggak bisa dipertahanin lama-lama. Jadi nyimpan kas aja jelas bukan pilihan. Terus apa dong? Beli surat utang negara gitu? Atau beli saham sendiri? Opsi-opsi itu dia pertimbangin, jelas. Tapi dianggap itu strategi defensif. Beli T-bills, surat utang negara jangka pendek,
Hasilnya kecil banget, jauh di bawah harapan investor. Kalau buyback saham, beli saham perusahaan sendiri, Itu juga nggak nyelesain masalah utamanya soal pertumbuhan. Saylor lihatnya itu kayak jalan menuju kematian perlahan atau malah kematian cepat. Sama aja bohong lah intinya. terus alternatif lain, properti, seni, saham teknologi lain, Sempat kepikiran juga, tapi ada kendalanya. Regulasi misalnya, perusahaan publik itu ada batasan berapa persen aset likuidnya boleh dalam bentuk sekuritas. Terus juga dari sisi investor. Kalau MicroStrategy cuma beli saham Apple atau Google gitu, investor bisa mikir, ngapain lewat MicroStrategy? Gue beli sendiri juga bisa. Oke, jadi opsi-opsi yang biasa-biasa aja banyak yang mentok ya. Terus, kok bisa kepikiran Bitcoin? Gimana ceritanya? Nah, pencariannya itu akhirnya bawa dia ke ide aset penyimpan nilai yang nggak dikontrol pemerintah. Awalnya dia lihat emas. Emas ya, klasik lah itu. Betul, tapi setelah dia pelajarin lebih dalam, dia sampai kesimpulan kalau emas digital alias Bitcoin itu jauh lebih unggul. Lebih unggul? Kenapa tuh? Menurut dia, Bitcoin itu gabungin kelangkaan hard money, kayak emas, tapi, nah ini bedanya, dengan kekuatan jaringan teknologi global yang desentralisasi. Bisa diakses siapa aja, kapan aja, di mana aja, tanpa izin. Menarik. Jadi bukan cuma soal langka ya? Bukan cuma itu. Jadi, pada titik itu ketika semua opsi lain kayaknya kurang pas, Bitcoin jadi kelihatan sebagai satu-satunya strategi ofensif yang masuk akal buat dia. Ibaratnya nih, pilihannya cuma nyerah, mati pelan-pelan, atau yaudah naik kuda keluar benteng, bertarung habis-habisan. Gila, keputusan yang berani banget sih. Tapi ngejalaninnya sebagai perusahaan publik pasti ribet banget ya. Oh, tentu aja. Ribet banget. Sailor sendiri ngegambarinnya kayak lomba lari 19 kaki. Butuh koordinasi yang super rumit. Lomba lari 19 kaki. Maksudnya gimana tuh? Iya, bayangin aja, dia harus yakinin banyak banget orang atau pihak yang kepentingannya beda-beda. Ada tim manajemen internal, CFO, bagian legal, macam-macam. Terus dewan direksi yang biasanya kan konservatif ya. Belum lagi auditor eksternal kan? Nah, itu dia, auditor eksternal yang super hati-hati, penasehat hukum, dan jangan lupa, investor publik yang moodnya bisa naik turun kayak roller coaster. Susah banget nyatuin semuanya. Terus gimana caranya akhirnya bisa lolos itu keputusan beli Bitcoin? Akhirnya, kompromi. Pembelian awalnya cuma $250 juta Bitcoin. Padahal target awal Saylor itu $500 juta. Separuhnya ya? Iya, tapi yang menarik, dia lakuin ini barengan sama program buyback saham senilai $250 juta juga. Oh, jadi beli Bitcoin 250 juta, beli saham sendiri 250 juta. Kenapa gitu? Ini langkah cerdik sih menurutku. Jadi kayak ngasih jalan keluar atau kartu pengaman buat investor yang mungkin takut atau nggak setuju sama langkah beli Bitcoin ini. Mereka bisa jual sahamnya balik ke perusahaan dengan harga bagus. Jadi win-win lah. Ah, pinter juga ya strateginya. Dan dampaknya gimana setelah pembelian pertama itu? Langsung heboh ya? Heboh banget. Itu kan pembelian Bitcoin oleh perusahaan publik terbesar yang pernah diumumin waktu itu. Kayak mecahin bendungannya itu rasanya. Jadi pintu terbuka lebar ya setelah itu? Iya, ini ngebuka jalan buat MicroStrategy sendiri, buat terus nambah kepemilikan Bitcoin-nya di kemudian hari. Tapi efeknya lebih luas lagi. Ini jadi kayak percikan api. Maksudnya gimana tuh jadi percikan api? Sailor itu nggak diam aja setelah beli. Dia proaktif banget dorong adopsi. Ada cerita dia ngontak podcaster terkenal, POM, terus minta POM ngajak Jack Dorsey dari Square, sekarang namanya Block, buat ikutan beli Bitcoin juga. Serius? Dia sampai segitunya? Iya, dan berhasil loh. Nggak lama setelah itu, Square beneran ngumumin beli Bitcoin, terus disusul sama Tesla. Wow, MicroStrategy, Square, Tesla. 3 nama gede semua. Betul, masuknya 3 raksasa ini ke Bitcoin secara signifikan itu langsung ngubah narasi di media mainstream. Tiba-tiba, Bitcoin bukan lagi dianggap aset aneh di pinggiran, tapi mulai dilirik sebagai aset kelas institusional yang layak dipertimbangkan. Oke, tapi kalau langkah MicroStrategy seheboh itu, terus disusul Square dan Tesla, kenapa adopsi institusional gede-gedean nggak langsung booming gitu aja? Kok butuh waktu sampai ya awal 2024 kemarin? Shift itu emang baru dimulai Januari 2024. Sebelumnya, ada 2 tembok penghalang gede banget.
Tembok apa tuh? Yang pertama, ketidakpastian regulasi, terutama dari SEC di Amerika Serikat. Selalu ada kayak awan gelap gitu kekhawatiran kalau Bitcoin nanti dilarang atau diklasifikasiin sebagai sekuritas yang implikasinya bakal rumit banget buat perusahaan. Oke, regulasi. Terus yang kedua, ini yang katanya toksik ya, akuntansi. Betul banget. Masalah akuntansi ini parah sih efeknya. Aturan akuntansi yang lama, namanya Indefinite Intangible Accounting, itu bener-bener nggak nguntungin buat yang megang Bitcoin. Gimana tuh? Maksudnya nggak nguntungin? Gampangnya gini deh. Pakai aturan lama itu, kalau perusahaan beli Bitcoin terus harganya turun, ya perusahaan harus catat kerugian di pembukuan. Tapi, kalau harga Bitcoinnya naik gila-gilaan, nilai di pembukuan perusahaan itu nggak boleh ikut naik. Serius? Jadi cuma bisa turun aja nilainya di buku? Iya, cuma bisa dicatat turun, istilahnya impairment, tapi nggak pernah bisa dicatat naik ngikutin harga pasar. Kan aneh. Lebih parah lagi, kerugian gara-gara harga turun ini masuk ke laporan laba rugi. Jadi bikin kinerja keuangan perusahaan kelihatan jelek. Investor jadi bingung nilainya. Wah, pantesan aja perusahaan lain mikir-mikir ya mau masuk. Repot banget urusannya. Jelas, itu penghalang besar banget, makanya banyak yang nunggu. Terus, apa yang akhirnya berubah di Januari 2024 kemarin? Kok tiba-tiba jadi rame lagi? Ada dua kejadian besar yang hampir barengan. Pertama, SEC akhirnya nyetujuin 11 ETF Bitcoin Spot. Ini kayak lampu hijau gede dari regulator, ngilangin banyak ketakutan soal regulasi tadi. Oke, ETF disetujui, itu satu. Kedua, Badan Standar Akuntansi di AS, namanya FASB, ngeluarin aturan akuntansi baru Fair Value Accounting, khusus buat aset digital kayak Bitcoin. Nah, aturan baru ini ngebolehin perusahaan nyatet nilai Bitcoin sesuai harga pasar di pembukuannya, mau naik atau turun. Akhirnya. Jadi lebih masuk akal ya sekarang? Jauh lebih masuk akal. Aturan baru ini jadi opsional mulai 2024, terus wajib di 2025. Jadi, kombinasi lampu hijau regulasi dari ETF dan perbaikan aturan akuntansi ini yang benar-benar ngebuka pintu buat adopsi institusional lebih lebar lagi. Saylor punya analogi bagus soal ini kan. Dia bandingin sama internet zaman dulu ya. Iya, benar. Dia bilang, adopsi Bitcoin sama institusi sekarang itu mirip kayak adopsi internet sama perusahaan di tahun 1994. Dulu kan punya website itu belum umum. Aneh malah. Butuh bertahun-tahun sampai akhirnya jadi standar wajib buat bisnis. Jadi Bitcoin sekarang kayak internet tahun 94 gitu ya, masih awal banget. Menurut dia gitu, institusi baru mulai bangun kehadiran mereka di jaringan Bitcoin ini. Fase awal banget. Menarik sih ngelihat gimana pemahaman Saylor sendiri juga berkembang ya. Awalnya kan murni soal nyari solusi buat kas perusahaan, masalah ekonomi banget. Betul, murni treasury management awalnya. Tapi terus dia kayaknya penasaran dan dia dalemi banget teknologinya. Teknologi apanya tuh yang dia dalemin? Semuanya kayaknya. Kriptografinya, mekanisme konsensus proof of work yang unik itu, isu soal energi yang dipakai, sampai desain jaringannya. Dia benar-benar gali aspek teknisnya. Dan dari situ, kayaknya dia jadi tertarik sama ideologi di baliknya ya. Soal kedaulatan individu, privasi, hak properti gitu-gitu. Kelihatannya gitu. Dan ini ngebawa dia jadi mempertanyakan banyak hal yang udah dianggap baku di ekonomi mainstream. Kayak apa contohnya yang dia pertanyain? Dia jadi skeptis sama validitas angka inflasi resmi, CPI itu. Menurut dia nggak nyerminin kenaikan biaya hidup yang sebenarnya, atau inflasi harga aset. Dia juga jadi kritis sama metrik kayak PDB real atau definisi pengangguran. Dia sadar kalau angka-angka ini bisa jadi cuma konstruksi aja buat narasi tertentu. Bukan cerminan realitas ekonomi buat semua orang gitu ya? Bisa jadi gitu. Dia ngerasa Bitcoin ngasih dia kacamata baru buat ngeliat ini semua. Dia bahkan sempat ngutip Peter Thiel kan, soal kriptografi itu bisa geser kekuatan. Iya, betul. Thiel kan punya argumen kalau kriptografi itu alat buat mindahin kekuatan dari institusi terpusat kayak pemerintah, bank, korporasi besar, balik lagi ke tangan individu. Jadi Bitcoin itu alat pemberdayaan ya, ngasih kontrol penuh ke kita atas aset kita. Tepat. Nggak perlu izin siapa-siapa. Sisi pemberdayaan ini yang kayaknya resonansi banget sama Saylor. Terus kalau dirangkum nih, inti pandangan Saylor soal Bitcoin itu sendiri apa sih? Dia punya 3 pilar gitu kan ya? Iya, dia sering banget nyebut 3 pilar ini. 3 hal yang menurut dia bikin Bitcoin itu fundamentalnya kuat dan unik banget. Pertama, pilar etis. Etis. Maksudnya gimana? Peluncuran Bitcoin sama Satoshi Nakamoto itu dianggap super fair.
Dia nyiptain, nyebarin lewat penambangan yang terbuka buat siapa aja, terus dia menghilang gitu aja. Nggak ngambil untung pribadi, nggak ngambil kontrol. Ini jadi kayak standar etika yang tinggi banget buat protokol digital terbuka. Oke, itu yang pertama, pilar etis. Terus? Kedua, pilar ekonomis. Ini soal kepastian absolut jumlah suplai maksimal Bitcoin cuma 21 juta koin. Nggak bisa diubah, nggak bisa ditambah, udah pasti segitu. Kayak hukum fisika gitu ya, udah pasti. Persis, ini nggak sih kepastian moneter yang nggak bisa ditawarin sama mata uang fiat yang bisa dicetak terus. Ketiga, pilar rekayasa atau engineering. Rekayasa, ini soal teknisnya ya. Iya, sistem Bitcoin itu dianggap seimbang dan tangguh banget karena kombinasi unik dari energi fisik lewat proof of work, kebutuhan hardware spesifik, mesin tambang ASIC itu, software protokolnya, dan kriptografinya. Proof of work yang sering dibahas oleh konsumsi energinya kan? Betul, tapi menurut Saylor, justru proof of work ini kunci penting. Karena butuh energi fisik dan hardware khusus, ini secara alami mendorong penambangan jadi tersebar ke lokasi-lokasi yang punya energi murah atau bahkan energi terbuang. Jadi tercipta semacam balance of power global, keseimbangan kekuatan. Oh, jadi malah bagus buat desentralisasi ya? Menurut dia gitu. Ini beda banget sama proof of stake yang menurut dia lebih gampang tersentralisasi karena nggak ada ketergantungan sama elemen fisik, energi, dan hardware spesifik tadi. Dia anggap elemen fisik itu penting banget dalam rekayasa sistem yang kuat, kayak bikin pesawat atau kapal induk. Nah, ngomongin pilar rekayasa yang kokoh ini kan nyambung ke perdebatan penting, seberapa sakral sih protokol dasar Bitcoin itu? Saylor kan terkenal konservatif banget soal ini. Sangat-sangat konservatif. Dia hati-hati banget sama ide buat ngubah protokol dasar Bitcoin yang disebut layer 1 itu. Buat dia, prioritas nomor 1 itu jaga integritas, keamanan, sama stabilitas jaringan yang nilainya udah triliunan dolar ini. Jadi nggak boleh diubah sama sekali itu. Osifikasi. Bukan berarti anti perubahan sama sekali, dia nolak istilah osifikasi. Tapi perubahannya itu harus lewat pertimbangan yang super matang dan konsensus yang luas banget dari komunitas. Nggak bisa sembarangan. Analoginya kayak konstitusi negara gitu ya, hukum dasar yang susah banget atau bahkan nggak boleh diubah seenaknya. Persis. Dia itu penganut filosofi protokol minimalis, kayak konsep pemerintahan kecil lah. Jangan terlalu banyak aturan atau fitur baru di lapisan dasarnya. Kenapa emangnya? Takut nambah kompleksitas. Satu, khawatir nanti malah muncul resiko baru yang nggak terduga di masa depan. Emang apa sih risikonya kalau layer 1 diubah gegabah gitu? Risikonya gede banget. Bisa jadi secara nggak adil ngerugiin partisipan jaringan yang udah ada. Misalnya penambang bisa rugi kalau aturan soal imbalan bloknya diubah. Atau bisa aja ngorbanin keamanan demi nambah fitur baru yang belum teruji benar. Jadi harus mikir jangka panjang banget ya? Ratusan tahun gitu? Iya, dia mikirnya gitu. Harus dianalisis dampak jangka super panjangnya, efek dominonya ke seluruh ekosistem global gimana. Dia pernah kasih contoh soal sistem kabel penahan pesawat pas mendarat di kapal induk AS, itu masih pakai sistem backup manual dari zaman Perang Dunia II loh. Serius? Kenapa nggak diganti yang lebih canggih? Karena sistem lama itu udah terbukti paling aman dan paling bisa diandelin buat tugas yang super kritis itu. Prinsipnya Saylor, jangan ngebenerin sesuatu yang sebenarnya nggak rusak. Apalagi kalau taruhannya sebesar Bitcoin ini. Dia juga kayaknya skeptis ya sama ide sekelompok kecil developer gitu bermain Tuhan, maksain perubahan ke jaringan global. Betul banget. Dia nggak percaya sama model perencanaan terpusat kayak gitu buat jaringan desentralisasi. Menurut dia, evolusi dan inovasi itu bagusnya terjadi di lapisan atas, layer 2, layer 3 didorong oleh pasar bebas dan kompetisi, bukan keputusan segelintir orang. Jadi kayak ada tingkatan kecepatan inovasinya gitu ya? Iya. Kecepatan inovasi harusnya berbanding terbalik sama lapisannya. Layer 1, dasar, harus super lambat dan konservatif. Layer 2, kayak Lightning Network, bisa lebih cepat, tapi tetap butuh konsensus komunitas. Nah, layer 3, aplikasi di atasnya, itu baru bisa cepat banget perubahannya. Fokusnya sekarang harusnya adopsi ya, bukan ngutak-atik fondasinya. Itu poin utamanya, Saylor. Protokol Bitcoin yang sekarang ini udah terbukti sukses luar biasa. Dari nol jadi aset triliunan dolar. Jadi mending fokus gimana caranya biar diadopsi lebih luas lagi sama institusi global daripada ambil resiko memperbaiki sesuatu yang udah jalan bagus banget.
Prinsip utamanya, do no harm. Jangan sampai ngerusak. Oke, terakhir nih. Kita singgung dikit soal gimana Bitcoin tiba-tiba jadi topik panas di politik Amerika Serikat. Ini lumayan mengejutkan kan perkembangannya? Banget. Mengejutkan dan cepat banget perubahannya. Selama era kepemimpinan Gary Gensler di SEC, situasinya kan agak campur aduk ya buat Bitcoin. Campur aduk gimana? Di satu sisi, SEC di bawah Gensler itu mengakui Bitcoin sebagai komoditas bukan sekuritas. Ini bedain Bitcoin dari banyak aset kripto lain, dan itu sebenarnya positif. Tapi, di sisi lain, SEC dianggap super lambat dan sengaja menghambat integrasi Bitcoin ke sistem keuangan tradisional. Contohnya kayak kasus ETF spot itu ya, ditunda bertahun-tahun. Iya, itu satu. Terus juga soal produk derivatif Bitcoin yang lambat. Dan yang paling bikin panas itu aturan namanya SAP 121. SAP 121, ini yang bikin bank susah nyimpenin Bitcoin buat nasabah ya? Bener banget. SAP 121 itu intinya maksa bank buat nyimpen aset kripto nasabah di neraca bank itu sendiri. Nggak boleh di akun terpisah kayak aset lain. Ini bikin biaya modalnya jadi mahal banget buat bank dan risikonya tinggi. Akibatnya, bank-bank besar jadi enggan nawarin layanan kustodi Bitcoin buat klien institusi mereka. Nah, terus gimana politik masuk ke sini? Ketegangan memuncak pas Gedung Putih ngasih sinyal bakal memveto usaha Kongres buat nyabut SAP 121 ini. Ditambah lagi sikap keras SEC ke proyek kripto lain, kayak gugatan ke Uniswap, dan pasar udah antisipasi kalau ETF Ether bakal ditolak juga. Situasi lagi tegang banget deh pokoknya. Lalu, Muncul Donald Trump. tepat sekali. Di tengah situasi itu, Trump tiba-tiba secara terbuka ngerangkul industri kripto dan Bitcoin. Dia bilang pro-kripto, mau dukung industri ini. Jelas banget ini manuver politik buat narik simpati dan suara dari komunitas pemilik kripto. Komunitasnya gede emang ya di AS? Diperkirakan gede banget. Saylor sendiri pernah nyebut angka 80 juta orang di AS yang punya atau tertarik sama kripto. Itu kan jumlah suara yang signifikan banget dalam pemilu. Jadi langkah Trump ini bikin kubu Demokrat panik gitu? Kelihatannya begitu. Langkah Trump itu kayaknya nyadarin kubu Demokrat kalau mereka bisa kehilangan banyak suara dari komunitas kripto ini kalau terus-terusan pasang sikap keras. Dan terjadilah perubahan sikap yang cukup drastis ya dari Demokrat. Tampaknya gitu, ada beberapa sinyal kuat. Sebagian politisi Demokrat mulai dukung pencabutan SAP 121. Terus yang paling bikin kaget semua orang, SEC tiba-tiba nyetujuin ETF Everspot. Padahal tadinya hampir semua orang yakin bakal ditolak. Ini kayak puter balik 180 derajat. Jadi sekarang kedua partai besar di AS malah jadi cenderung lebih ramah ke kripto dan Bitcoin ya? Kelihatannya begitu, setidaknya dalam retorika menjelang pemilu. Hasil akhirnya, lanskap politik buat kripto dan Bitcoin di AS jadi jauh lebih positif dibanding sebelumnya. Ironisnya, ini malah bisa jadi bagus buat adopsi Bitcoin ke depannya ya, meskipun sekarang kayak rebutan perhatian politik. Bisa jadi banget, walaupun sekarang Bitcoin harus bersaing sama aset kripto lain buat dapat perhatian politik, tapi legitimasi yang lebih luas buat seluruh kelas aset kripto ini justru bisa mempercepat adopsi institusional secara keseluruhan. Dan kemungkinan besar, Bitcoin tetap bakal jadi alokasi utama dan pertama buat banyak institusi yang baru mau masuk ke dunia kripto ini. Jadi, ya ampun, itulah tadi perjalanan Michael Saylor ya, dari frustrasi soal target pertumbuhan bisnis, terus momen pencerahan gara-gara pandemi, lanjut ke pertaruhan super besar di Bitcoin, sampai akhirnya jadi semacam filsuf aset digital, dan malah jadi pemain tak terduga di panggung politik AS. Kompleks banget ya ternyata. Sangat kompleks. Penelusuran kita ini nunjukin betapa banyak lapisan dari Bitcoin itu sendiri. Dia bukan cuma aset, tapi juga teknologi jaringan, dan bahkan sebuah ideologi tentang kedaulatan dan properti. Dan kita juga lihat gimana krisis, baik itu krisis pribadi atau krisis global, bisa memicu perubahan strategi korporat yang radikal banget. Kisah Saylor ini benar-benar studi kasus soal keyakinan, pengambilan risiko, dan dampak dari keputusan besar. Nah, buat Anda yang dari tadi menyimak, mungkin perspektif Saylor ini, nggak peduli Anda setuju atau nggak sama dia, bisa ngasih kacamata barulah buat melihat dinamika aset digital sekarang ini. Terus juga tantangan buat sistem keuangan tradisional dan arah perubahan ke depan itu kira-kira gimana? Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu pertanyaan nih buat kita renungkan bersama, yang terinspirasi dari argumen Saylor soal konservatisme protokol Bitcoin tadi. Di tengah dunia yang berubah secepat kilat ini, kapan sih sebenarnya inovasi pada sistem fundamental kayak Bitcoin itu jadi resiko yang nggak perlu kita ambil? Dan sebaliknya,
Kapan sikap hati-hati yang berlebihan itu malah jadi penghalang kemajuan yang sejati? Pertanyaan bagus tuh. Menemukan keseimbangan antara stabilitas dan inovasi itu mungkin tantangan terbesarnya ya. Betul, nggak gampang jawabnya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya ya.